Shalom, kita bertemu lagi di dalam channel Bina Sabda, sebuah channel di mana kita dapat belajar dan bertumbuh di dalam firman Allah. Saya Pendeta Dwi Widicono kembali menyapa kita semua, dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai dan melimpah bagi kita, dan persekutuan Roh Kudus nyata kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya terus kita memuliakan Tuhan dan kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara cinta Tuhan, pada bagian ini kita akan memulai pelajaran yang baru, yaitu tentang harta benda. Bagaimana kita bisa memahami harta benda, bisa mengelola harta benda, bisa bersikap benar atas harta benda, dan kita bisa melihat dan menikmati harta benda dalam kehendak Allah yang sempurna, dan kita akhirnya sungguh-sungguh menempatkan harta benda pada posisi yang sangat tepat, yaitu kembali kepada Allah pemilik segala sesuatu atas harta benda itu. Bagian pertama kita akan belajar tentang etika harta benda menurut Kejadian pasal yang pertama. Etika harta benda menurut Kejadian pasal pertama. Saya akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini, tapi saya tidak membaca semua pasal ini, tapi saya akan membaca bagian-bagian ayat yang saya akan tekankan untuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita baca ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, berfirmanlah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Setelah kami cinta Tuhan, belajar tentang harta benda dan bagaimana sikap kita terhadap harta benda sesuai dengan kitab suci. Menurut Kejadian pasal pertama, itu akan menolong kita melihat satu dasar yang paling dasar. Orang percaya harus melihat segala sesuatu kepada sebuah dasar daripada firman Allah. Apa kata firman Allah? Apa yang kita dapatkan dari firman Allah sehingga kita bisa menempatkan diri secara benar. Dalam bagian Kejadian pasal 1 dijelaskan segala hal yang ada tentang mula dari segala yang mula. Dikatakan pertama, pada mulanya Allah. Artinya tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah. Dan Allah lah mula segala sesuatu yang mula. Allah memang tidak dicipta. Allah sudah ada sejak semulanya. Allah hadir dan Allah ada tanpa diciptakan. Itulah Allah. Maka Allah disebut sebagai pencipta. Saudara yang cinta Tuhan, dikatakan selanjutnya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menolong kita tahu bahwa segala sesuatu dari Dia dan milik Dia. Saudara cinta Tuhan, melalui Kejadian pasal 1 kita akan belajar tentang etika harta benda dalam konsep dasar segala sesuatu adalah milik Allah. Di dalam sebuah pujian hymn yang sangat terkenal, yaitu This is my father world. Ini adalah dunia milik Allah. Saudara cinta Tuhan, melalui hal itu menolong kita memahami satu titik, bahwa untuk tahu, untuk memahami, untuk memiliki sikap yang benar terhadap harta benda, mengembalikan kepada posisi yang semula, yaitu pertama apa? Segala sesuatu milik Allah. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1
Dan dalam Kejadian 1 sampai ayat 31 dijelaskan bagaimana Allah mencipta dengan firman-Nya. Semua itu menolong kita bahwa tanpa Allah tidak ada sesuatu pun boleh jadi. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu memang pada hak kehendak-Nya. Dan hak kehendak-Nya lah menjelaskan Dialah pemilik utama dari segala harta yang ada di dunia ini. Saudara cinta Tuhan, itu poin pertama. Melalui ciptaan-ciptaan yang Allah berikan, kita bisa memahami karakter Allah sejatinya dalam semua ciptaan. Johannes Calvin atau John Calvin memberikan satu pemahaman teologi pada kita tentang melihat pribadi Allah, karakter Allah dalam ciptaannya. Dia berkata, di dalam ciptaannya kita bisa melihat pemeliharaan Allah dan karakter Allah. Pemeliharaan Allah dan karakter Allah. Pemeliharaan berkaitan tentang karya, karakter berkaitan tentang sifat. Sebab seluruh ciptaannya menjelaskan tentang pribadinya sebagai pencipta, yaitu the glorious perfection. Melalui ciptaannya, kita bisa melihat kemuliaan Allah secara besar dan nyata. Karena Allah menciptakan semua alam semesta ini dengan hal yang luar biasa, sehingga melaluinya kita bisa dan menemukan kesempurnaan Allah itu sendiri. Itu sebabnya dalam etika benda bagian pertama dalam Kejadian pasal pertama adalah menolong kita menempatkan pada posisi pertama. Segala sesuatu milik Allah. Segala sesuatu dari Allah. Dialah sumber segala harta yang ada. Yang kedua, menolong kita juga melalui Kejadian pasal pertama, Allah menciptakan dan membuat segala sesuatu yang kita sebut sebagai harta benda tadi diberikan kepada manusia. Kejadian 1 ayat 26 hingga 28 memperjelas kepada kita bahwa semua yang Allah telah ciptakan di dunia ini diberikan kepada manusia untuk dipelihara, dikelola, dan diusahakan. Dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27-28, taklukkanlah bumi, kuasailah bumi. Memang hal ini tidak berarti kita semena-menanya dengan mengeksploitasi seluruh alam semesta ini. Sedang cinta Tuhan bukan demikian, tetapi menolong kita tahu bahwa harta itu diberikan kepada kita untuk kita usahakan, untuk kita pelihara, untuk kita taklukkan. Poin-poin ini memperjelas kepada kita tentang bagaimana sikap kita terhadap harta benda. Saudara cinta Tuhan, kita patut bersyukur karena kita adalah pribadi yang Allah berikan otoritas sebagai wakilnya untuk memelihara, menaklukkan, dan mengelola harta benda yang ada di dunia ini. Maka daripada itu, kalau kita memiliki, kalau kita menerima, mempunyai segala harta yang ada, ingat, itu untuk dikelola, untuk dipelihara, dan untuk diusahakan. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah kembali. Maka John Calvin melanjutkan bahwa apapun yang dikerjakan di dalam penaklukan, pengusahaan, dan pemilikan itu mengembalikan itu kepada Allah, Sang Pemberi. Karena ukurannya adalah apabila kita bisa dan dapat melakukannya dengan baik, kita sesungguhnya memuliakan Dia yang memberi. Itu poin kedua. Manusia dicipta serupa dan gambar Allah, menjadi wakil Allah, representatif Allah di dunia ini untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola semua ciptaannya sehingga Allah disenangkan, Allah dimuliakan. Maka di dalam ayat yang ke-31, sungguh amat baik dan Allah memberkati semua ciptaannya. Saudara cinta Tuhan, sebenarnya kalau kita sadar bahwa kalau di saat kita bisa menempatkan harta benda dengan posisi yang benar, yaitu mengelola, memelihara, mengusahakan, dan kita bisa memuliakan Allah, Allah disenangkan.
Allah disukacitakan melalui sikap dan respon kita itu. Maka daripada itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang memahami kitab suci, mari kita penuh dengan rasa takut akan Tuhan, mengembalikan semua berkat dan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Saya dari sejak dulu selalu mendengar bahwa harta ini titipan daripada Dia yang pemberi, pencipta. Harta ini titipan. Kata-kata ini bisa diresapi dan kita bisa terima bahwa memang dunia ini dititipkan kepada kita. Dunia ini diberikan kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita kelola dan kita usahakan. Dan melaluinya Tuhan disenangkan. Yang terakhir, bagian Kejadian pasal 1, ketika harta benda menurut Kejadian pasal 1, menolong kita bahwa Allah rindu kita bisa mengelola dengan baik. Kalau kita hari-hari bisa menemukan banyaknya pelanggaran-pelanggaran dari hasil eksploitasi manusia yang besar-besaran terhadap alam ini sehingga terjadi kerusakan alam, sebenarnya itu bukan yang Allah inginkan. Dengan eksploitasi yang besar untuk ketamakan manusia menjadikan seluruh alam semesta harta bendanya hancur, itu bukan kehendak Allah. Poin di mana kita mengusahakan mengelola dengan baik itu harus dengan takut akan Tuhan, mengembalikan segala sesuatu dengan penuh takut akan Tuhan. Maka daripada itu kita harus menjaga apa yang Tuhan percayakan. Biasanya orang yang tahu bahwa segala yang dipercayakan itu adalah anugerah dan amanah dan perintah, maka dia akan menjaga dan memelihara dengan baik-baik, bukan dengan mengeksploitasi atau menggunakannya dengan penuh ketamakan. Kegagalan manusia di dalam mengelola, memelihara dan mengusahakan harta dan benda adalah karena berpikir untuk dirinya sendiri. Saudara cinta Tuhan, Allah ingin kita mengusahakan, mengelola dan menjaga semua harta benda yang Allah berikan kepada kita supaya Allah disenangkan, bukan sebaliknya, supaya Allah didukakan melaluinya. Lalu apa respon kita terhadap hal ini? Respon kita yang paling utama, yang sangat sederhana kita bisa lakukan adalah satu, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki hanya daripada Dia. Dengan konsep takut akan Tuhan, kita akan bisa mengembalikan semua itu kepada Tuhan dan kita bisa sungguh-sungguh mempergunakan, mengelolanya dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, respon kita adalah mari kita mengelola, menjaga, mengusahakannya, memelihara semua yang Tuhan berikan, harta benda yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh takut akan Tuhan, tanggung jawab yang besar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ingat bahwa di saat kita menikmati semua berkat Tuhan, sebenarnya kita harus mengingat pribadi pencipta itu disenangkan. Akan menolong kita bahwa di saat Dia disenangkan, kita sungguh-sungguh menikmatinya dengan penuh syukur dan penyerahan kepada Allah. Saudara cinta Tuhan, inilah bagian yang kita harus pelajari dan kita mengerti bahwa dalam etika harta benda segala sesuatu adalah milik Allah dan Allah adalah memberikan kepada kita untuk kita kelola dan usahakan dengan baik. Yang terakhir, Allah disenangkan melalui apa yang dikerjakan lewat manusia. Saudara cinta Tuhan, inilah berkat yang kita terima pada hari ini. Kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya melalui ayat-ayat yang lain. Yang Tuhan berkati kita dan kita bisa memulihkan Tuhan dan penuh tanggung jawab memahami bahwa segala harta benda adalah dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia saja. Shalom, Tuhan memberkati.